Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha, Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, jamaah salat subuh Masjid Tiara Ardi At-Taqwa. Alhamdulillah, semoga hadirnya di majelis subuh dan majelis ilmu ini Allah ridha. Amin. Duduknya Allah ridha. Amin. Dan insya Allah setelah ini ada peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ibu-ibu alhamdulillah tempatnya memadai sekali untuk kajian. Tidak ada sendenannya, sehingga fokus untuk menggerakkan punggungnya. Bapak itu sanata ini, Imam An-Nawawi itu pernah mengatakan untuk dirinya dan untuk sahabat-sahabatnya. Imam An-Nawawi masih terbatas santri-santrinya, karena setelah selesai banyak kitab, termasuk kitab yang Bapak pelajari, Riyadhus Shalihin, terus Arba'in An-Nawawi, Al-Azkar, banyak sekali kitab beliau. Itu pernah menyampaikan 2 tahun beliau itu menyusun banyak hadis dalam satu kitab, pingin rampung itu sampai Bapak itu sanata ini, sampai hampir 2 tahun itu beliau hendak delekaken, hendak meletakkan punggung alal ardi. Jadi tidak tidur di atas karpet, kasur atau apapun itu. Hampir 2 tahun. Sangat cinta dengan hadis Rasulullah SAW. Kita 20 menit ya. Khutbah Jumat tuh 15 menit lah. Kita tembok Masjid Taqwa ini pada Jumatan nih. Oh enggak, alhamdulillah temboknya enggak bersaksi ini. Walaupun ada tiang itu paling dhisik Pak itu. Ya. Jadi kalau mau melihat tingkat kesolehan dan kesolihahan kita itu jauh banget. Itu baru perbandingannya berapa ratus tahun dari Nabi. Belum lagi pada zaman sahabat sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi. Jadi kita tuh masih jauh banget. Sehingga alhamdulillah banyaknya kajian-kajian, tempat untuk talabul ilmi, bismillah, selalu diniatkan semoga Allah ridho. Karena kalau perbandingan 24 jam berapa jam kita itu taqarrub kepada Allah dalam kategori mukhlisin. Suratul Bayyinah ya, mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Udah masuk level itu belum kita?
Insya Allah gitu. Insya Allah masuk. Pokoknya PD aja masuk. Alhamdulillah, mugi-mugi Masjid Taqwa dan sekitarnya barokah, penuh berkah Allah. Allah beri hidayah terus ke kita. Kekuatan takwanya naik, ya kadang-kadang turun, cuman pas turun lebih sering istighfar. Imannya pas sedang jauh astagfirullah. Wasari'u ila maghfirah. Normal Pak, kita itu kadang-kala baik, kadang-kala Masya Allah alim tenan, kadang-kala yang delosor. Jadi normal sekali. Setiap ada yang turun dari hati kita, maka kita dianjurkan untuk banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini setiap Ahad pagi atau setiap subuh begini, Pak? 2 minggu sekali. Maksudnya jamaahnya. Oh iya. Begini setiap subuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luas ini. Karena banyak masjid yang dibangun pertama kali sudah gede, jadi bingung cari jamaah. Kalau bangun masjid itu bagusnya ya kecil dulu, Pak. PR-nya sama Allah enteng, takbirnya juga enteng. Bangun sekali bangun waduh, umat amanahnya sama Allah. Iya, zaman Nabi ada yang namanya musola. Tapi muncul kata musola itu tatkala Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk bikin tempat sholat di luar Masjid Nabawi. Karena saat itu Masjid Nabawi gak cukup untuk nampung sholat Id. Maka muncul musola. Maka yuk kita sholat di musola, di pelataran masjid yang lebih besar, sehingga disunahkan mulai saat itu sholat Id di tanah lapang. Karena masjidnya Rasul gak cukup. Nah sekarang bikin masjid langsung sekali besar. Kami tanya tuh pada pengurusnya, operasional per bulan berapa? Ini belum dipakai sudah 60 juta per bulan. Di Solo itu masih gede dulu. Udah dipakai berapa puluh juta. Alhamdulillah masih disupport sama sana, sama orang kaya. Kalau masjidnya segede ini dulu, enteng jamaah sini iuran ke masjid, enteng banget. Isin kalau sini sampai kekurangan uang, isin banget. Apalagi perumpiaran di orangnya itu, bajunya aja klimis-klimis semua. Alhamdulillah. Gini masuk kota orang tadi keliling kayak gorong ewu, aduh, ayo bayar parkir aja. Malu sama Allah. Surgane 2000. Yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Kalau dalam kaidahnya orang yang bertakwa, orang yang suka minta ampun sama Allah, ciri-cirinya di pertama kalimat dimunculkan kalimat yunfikun. Itu kalau sudah tambah takwa belajarnya dari awal Quran. Kalau dari awal Al-Baqarah, dalikal kitabul la raiba fi. Inilah kitab suci Al-Quran, la tidak raiba, di dalamnya ada keraguan. Hudan, petunjuk, lil muttaqin, hanya untuk orang-orang yang takwa. Jadi kalau orang yang nggak takwa tuh nggak pernah pegang Quran, Bapak Ibu. Oh ini pegang tok. Senang kalau ada jamaah itu, cocok lah. Kalau cuma pegang, apalagi cuma ijab kabul Al-Quran yang emas gede terus dipajang, kasihan Al-Qurannya itu. Kasihan sekali. Bukan petunjuk, kalau ambil petunjuk maka diambil, Qurannya dibawa. Kalau kita bisa melaksanakan sholat sebagai kewajiban, maka levelnya Quran sama. Satu hari itu harus ada waktu bersama Quran. Bukan seperti yang sering kita dengar, kalau longgar kita baca Quran. Enggak, ada waktu yang memang kita bersama Quran. Bapak bisa bekerja tuh, setiap jam 7 pinjer. Kenapa kita nggak bisa pinjer sama Allah? Berapa? Ya saya sudah kok sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita bahas sebentar nih sebelum lanjut mutakin tadi. Kalau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini bukan urusan kita. Ya udah, ini sudah berjalan. Kalau ada orang sholat subuh soleh, biasa sholat subuh. Gak ada sholat subuh soleh. Sholat zuhur ke masjid, masya Allah. Kenapa masya Allah? Normal banget orang Islam sholat.
Standar sekali, nggak ada dibanggakan. Jadi kalau sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kita lihat ayatnya illa liya'budun. Kalau bapak ibu ini yakin lahir di dunia karena Allah, orang tuanya sudah didik kita ini Islam, Muslim, ayo jadi orang mukmin, maka 5 waktu ini sudah bukan hal yang keren lagi buat kita, sudah jadi kebutuhan. Kalau nggak ketemu itu rasanya ada yang beda. Jadi kalau bisa sholat subuh terus senang banget, wah alhamdulillah siap nih masuk surga. Biasa itu. Tiba-tiba sekali subuhan di sini, terus ikut pengajian sampai selesai manggung-manggung. Insya Allah jannah ya Allah. Biasa itu Pak. Harus ada peningkatan yang lain. Kata Rasulullah nih, barang siapa yang bisa mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yang ketiga dia bisa mengucapkan la ilaha illallah sempurna, hukumnya itu neraka nggak boleh menghukum kita. Tapi semudah itu Pak. Nah tukang nonton ya sakit Pak. Barang siapa yang bersalat kepadaku maka dia akan mendapat syafaatku. Terus kita berselawat aman. Ya tidak semudah itu. Kata Rasulullah, besok ketika di padang mahsyar siapa saja mendapatkan syafaatku? Kata Rasulullah, mereka yang bersinar wajahnya. Dan ini keren banget ini. Dalam banget. Dan yang bersinar gimana? Yang pakai glowing gitu, yang setiap sepekan sekali salon ya, dibersihkan, kinclong ya. Hassel. Coba yang pernah umrah gimana? Yang haji udah pernah ke sana ya. Ketika tawaf keliling sama orang-orang gede, orang-orang asli Arab, orang-orang gede India, orang-orang negro sing warnanya kulit itu, ini kalau dari putih banget di sana Pak. Ya Allah rasyidana, karena gandengannya kalau ini hitamnya bukan hitam yang kita sebut. Mungkin coklat tua di sini hitam, di sana hitam itu ya hitam megam. Itu yang gelangan tenang, kelihatan. Untune. Sampai segitunya terus kita bilang bersinar gimana tuh? Mungkin apa terdedet orangnya. Padahal Bilal bin Rabah terompahnya saja sudah di surganya Allah. Dia masih hidup di dunia, masih mu'adzinnya Rasulullah. Beliau hitam. Lalu yang bersinar apa dia? Giginya. Apa kata Rasulullah? Yang bersinar adalah kesempurnaan wudhunya Bapak Ibu, adik kakak. Kesempurnaan wudhunya. Coba tuh yang dibahas Rasulullah, kenapa nggak sholatnya, nggak langsung Ramadannya, nggak langsung hajinya, zakatnya, tapi simpel sekali untuk menyentuh umat akhir zaman dulu. Kalau sahabat-sahabatnya ala harus gak diapa-apakan, itu paling soleh itu derajatnya. Mereka asabiqunal awwalun, bahkan ada yang dijamin masuk surga. Masuk mereka Rasulullah menyampaikan kesempurnaan wudhu itu disebut untuk Umar, untuk Abdullah, untuk kita yang setiap taklim Rasulullah sering sebut kata ikhwan, ikhwani. Siapa mereka ikhwani? Mereka yang tidak pernah ketemu aku, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat itu sampai cemburu loh sama kita ini. Bagi yang merasa loh ya, saya sebut kita ini, bagi yang merasa loh ya. Sahabat-sahabat rasa cemburu. Siapa tahu ikhwan antum ya Rasulullah? Oh kita di sini sahabat-sahabat ada. Mereka itu yang nggak pernah ketemu aku, nggak pernah ketemu saya, kata Rasulullah. Tapi mereka yakin adanya diriku. Mereka bersolawat kepadaku. Dan mereka bela aku sampai mati. Bapak-bapak kan? Insya Allah. Sudah ketemu Rasulullah? Belum. Tapi percaya? Hebat banget Pak. Mau nikah aja harus lihat loh calon istrinya. Tenan ora iki si Aisyah. Ini kita sama Rasulullah yakin betul kan? Loh, sampai segitu. Berarti kita termasuk yang disebut Rasulullah. Bahkan ketika beliau sakaratul maut yang disebut bukan Abu Bakar yang menunggu di depan pintu, bukan Ali yang menunggu di bawah, bukan istrinya, bukan Aisyah, bukan Fatimah, tapi umatnya, umatku yang ditampilkan Rasulullah ketika sakaratul maut seperti ini. Apa umatku itu siap ya Allah, umatku yang umatku itu yang dibilang Rasulullah. Masa kita tuh terus nggak menganggap Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Jadi kalau kita sudah merasa cukup sekarang amalannya,
jauh ya, jauh dari kata sempurna. Ada yang sudah siap kayak kafan ini Bapak Ibu? Wah, Udah menang nih. Udah menang nih. bagus. Sudah siap kayak kafan Pak? Ini guru gula nih, idola Pak guru Pak. Di saat siswa-siswa lain itu takut kalau beliau masuk kelas. Matematika bro, susah. Saya sih senang. Nggak tahu ulangan susah tuh kok bijinya apa ya, alhamdulillah. Itulah benar yang mungkin Pak ya, bertahan Pak. Amin. Tapi sudah beli kain belum Pak? Oh di sana di masjid. Masya Allah. Orang yang sudah beli kain kafan itu deg-degannya mungkin mirip-mirip saya Pak. Ya 2 tahun yang lalu pernah kita mencoba mau beli kain kafan. Untuk apa ya? Untuk katanya salah satu dzikrul maut itu menyiapkan mati. Kalau menyiapkan mati versi kita kan teori kabeh Pak. Ingatnya ya pas deg-degan wae, atas pas naik sumber bencana wae langsung astagfirullah, ngepot baru dikir sama Allah. Atau bapak-bapak yang naik pesawat tuh. Oh iya. Nah, sama seperti dalam surah Yunus yang Allah katakan setiap manusia yang berkendara di muka bumi baik di lautan atau daratan. Karena saat itu belum ada pesawat. Ayatnya hanya daratan dan lautan. Ketika masuk di bahtera, anginnya sepoi-sepoi, gelombangnya enak, nyaman, maka orang-orang yang ada di dalamnya bersuka cita. Benar ya? Kita naik pesawat, enak, pramugarinya dulu, ya Allah, godaan tuh bapak-bapak tuh. Nyaman kata Allah, nikmat. Tapi ketika Allah uji mereka dengan gelombang yang tinggi, angin ribut, lalu setiap manusia yang ada dalam bahtera itu ingat kepada Rabb-Nya, ingat kepada Tuhan, dan mereka semua berkata, ya Rabb, jika Engkau selamatkan aku dari ujian ini, dari musibah ini, maka aku akan beribadah lebih baik lagi. Ya kan? Iya. Tapi apa kata Allah? Ketika mereka semua kembali ke dunianya masing-masing, mereka lupa dengan janji-janji mereka sendiri. Manusia Pak. Betul ya? Naik pesawat nyaman, tiba-tiba duduk, terus jatuh itu oksigen, langsung. Nggak ada yang ingat anak istrinya tuh. Dah, guys. Rara mikir apalagi harta, dah langsung Allah, kan begitu. Tapi wes landing yang Soekarno Hatta masuk hotel wes aja lupa lagi. Jadi sekiranya itu kita tuh perlu sentilan-sentilan seperti ini. Dulu pernah ada gempa kan hujan, terasa sampai sini. Pas sholat apa itu Pak? Zuhur ya? Yang Belum pas subuh. yang besar. Oh subuh. Yang pas sholat zuhur itu ada gempa apa Pak? Gempa ini. Jamaah yang ini keren. Yes pokoknya lah ada gempa itu gimana guys? Kita langsung berhamburan keluar yang disebutkan nama Allah. Allahu Akbar Allah. Ya itu permisalan ketika Allah uji. Jadi sudah nggak ada mikir aib-aib lagi ya. Allah itu jamalus sitar. Ya betul Pak. Allah itu maha menutup aib. Ini temanya campur aduk ya. Lah kita lihat di undangan nggak ada temanya kok. Pokoknya takwa gitu kan. Allah maha menutup aib kita. Nggak mungkin kalau nggak nutup aib Bapak Ibu berani pengajian di sini. Malu semua lah kita lihat Pak Joko kayak memalukan. Kono ya kono gizi ya. Pasti akan kebuka. Padahal Allah menutup semua aib kita. Kalau Allah sudah menjadi penutup aib kita, maka amanahnya adalah kita menjaga aib itu. Baik aib sendiri, aib suami, aib istri, aib anak, aib keluarga. Nggak boleh jadi bahan pembicaraan. Walaupun istri atau suami dulu saat mudanya punya ketenaran tentang maksiat, dia jangan diceritakan. Mah, Anda nih mah, dek, aku bonceng ke cewek ayu, hitung puluh ya, nggak perlu diceritakan, nggak perlu. Jadi itu kalau kemaksiatan sudah nggak disimpan kata Rasulullah. Sahabat Ma'is pernah ketemu Rasulullah. Dia bercerita sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya berzina ya Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Pergi dari sini. Bukan berarti marah, enggak. Tapi jangan engkau bahas di sini, masih banyak sahabat.
Tidak perlu kamu ceritakan. Kalau kamu sudah sadar itu salah. Jadi kan ada hukum rajam, kisos, ya, lempar jumroh, lempar batu, ya, itu akan dilakukan jika apa? Saksi. Kamu. Kata. Nah, jika kata bapaknya cerdas banget dari tadi. Kalau ketahuan, satu ketahuan, dua kepergo, ya, ketangkap basah, coba maling ketangkap tangan hukum kan? Kalau nggak ketangkap tangan gimana? Ya wes 12 maling lagi tuh sampai ketangkap. Maka ketika ketangkap muncul syariat dihukum. Kalau nggak ketangkep, dia jujur, ya jujurlah sama ustadz, kiai, penasehat, hakim, bagaimana? Jujurnya di pengadilan depan polisi, ya ketangkep. Ya. Tapi kalau mau taubatan nasuha, ada muamalah, saling memaafkan, lanjutkan. Kalau itu zina pribadi, maksiat, dan bisa dijaga-jaga, jangan dikabarkan. Apa yang dilakukan sahabat Ma'is? Enggak ya Rasulullah, saya zina. Rasulullah masih sampaikan, enggak. Mungkin kamu cuma menyentuhnya. Enggak ya Rasulullah, saya zina. Sampai berulang kali Rasulullah mengatakan, enggak, malah paling cuma menciumnya. Enggak ya Rasulullah, saya zina. Enggak, zina benar. Saya nggak perlu disebutkan ya, pokoknya terjadi hubungan suami istri gitu. Baru ya kalau itu kehendakmu, boleh, nanti kita laksanakan. Jadi bahkan sampai segitunya Rasulullah, kalau memang nggak ada yang tahu, kita sudah tahu batas nasuha, ya sudah laksanakan itu. Tapi bukan jadi dalil ya Pak ya. Berarti kalau sembunyi-sembunyi nggak apa-apa nih. Enggak, ya tetap nggak boleh. Cuma hukum syariatnya, kebijakannya seperti itu masalah. Untuk memberikan efek jerah kepada orang yang melihat dan mengetahui si fulan dirajam, si fulan potong tangan, si fulan. Kalau di sini nggak bisa ya Pak ya. Pak Joko, wah dirajam bareng-bareng pada Jumatan di sini. Nanti takmirnya langsung dimasukkan penjara semua. Kalau di Aceh bisa. Ya. Di Mekah tiap Jumat, hari Jumat kalau pengen tahu ada yang dipotong tangannya Pak. Allahu Akbar. Laduk banget. Ada yang punya video dipancungnya di Mekah, lehernya terus bisa kepikiran, hebat sekali pedang-pedangnya para sahabat dan Rasulullah itu kelihatan saat ada algojo yang memancung. Kayak tangannya cuma jebrus itu ending banget Pak. Itu yang gak kuat langsung muntah-muntah. Berarti kalau lihat peperangan zaman dulu, ya Allah, bagaimana kalau dikisahkan Tariq bin Ziyad bisa memenggal 4 kepala sekaligus, kayak film kartun bayar. Tapi kalau lihat kenyataannya pedang-pedang misalnya, tajam banget Pak. Tuh, lepas. Ya kira yang sudah pernah jadi algojonya belai sapi Pak sih. Ada. Itu kalau yang baru awal-awal pegang itu udah deg-degannya bukan main, sapi itu. Kambing lah kambing. Pitik lah. Ya, darah memuji Allah Akbar. Keren banget. Dah kembali ke tadi. Tutup aib itu Allah lebih ridho. Ya, tapi boleh dibuka Pak. Untuk apa? Satu, untuk ketika menentukan solusi atau hukum. Ya, karena sudah terbukti. Ya, Pak Agus dipanggil sama pengadilan. Mr. Agus kemarin. Karena sudah menjadi saksi besok di pengadilan hadir ya. Pas hadir di pengadilan ditanya sama hakim, Pak, kejadiannya pada hari ini di hotel ini, apakah betul Anda menyaksikan si fulan dan si fulana gini. Pak Agus dengan bijaksana menjawab, maaf Bapak Hakim, itu aib, saya nggak berani mengatakan. Nggak bisa. Saat itu aib bukan menjadi sesuatu yang disembunyikan, harus dikatakan. Karena untuk menentukan hukuman. Yang kedua, aib boleh dikatakan saat apa? Saat menyelesaikan masalah, bukan curhat. Hati-hati ya.
curhat karo ngibahi rada mepet-mepet sithik, Bu. Ya, Bu Siti sama Bu Joko itu saudara kental sejak kecil. Bu Siti nyolek Bu Joko, Bu tak andani. Mbak Yayu kalau astagfirullah. Tapi iki ora gibah lho, aku mau nyeritakane, aku mek ra curhat ngene iki kepek rasane. Rahasia lho ya, Bu. Wong loro tak lho awake dhewe ya duluran. Wis seneng. Soe rahasia. Bu Yayu iki bla bla bla. Apa iki? Oh, iya wis iki ora kudu dirahasiake. Bahaya. Wes, Bu Siti ala Bu Joko niki rahasia. Nah, Bu Joko pulang ke rumah. Wis malam-malam bapaknya rawuh ya toh. Terus sare bareng pijet-pijet ngono. Pak tak andani, Pak. Rahasia. Oh, tapi karo bojone dhewe kok. Kan enggak ada rahasia. Tapi yo aja diomongke lho Pak rahasia. Apa? Dik Yayu itu ternyata Allah tenan lho. Mas rahasia. Pokoknya nek jenenge riba. Preman nih. Awalnya itu pakai rahasia. Itu jadi umum. Rahasia umum. Mengko sak tiara adik ngerti kabeh kecuali si Yayu. Itu namanya rahasia umum. Rahasianya Mbak Yayu akan tersebar sak tiara adik, tapi Mbak Yayunya nggak ngerti kalau rahasianya sudah tersebar. Karena setiap orang itu rahasia. Tapi setiap orang sudah tahu itu rahasia, kan kacau. Malah mensake kan Mbak Yayu. Sama seperti ketika Allah tutup aib, kita itu sama-sama nggak tahu aib kita masing-masing. Coba kalau tahu jajaran kita cocok lebih dekat ya. Deni. Allah tutup jangan situ karena Allah Maha penutup aib, maka kita tutup aib kita. Suami istri itu saling memberi pakaian. Ya. Ibasul lakum ya. Suami, istri menjadi pakaiannya suami menjadi pakaiannya istri. Coba tuh yang pada ruko-ruko merah, ruko ada kuning sekarang, hijau kukusan keren ruko, bagus. Bapak-bapak pakai baju-baju, nggak tahu kan bagian dalamnya panunya berapa senti? Nggak ada, kita tutup dengan pakaian. Keburukan disuruh Allah tutup gitu, supaya yang tahu kita saja. Nah, nggak boleh disampaikan keluar. Nah, kecuali tadi ya. Lalu aib mana yang boleh disampaikan? Yang ketiga untuk tabayun. Bapak ibu punya anak mau menikah dengan anaknya Pak Joko tadi. Ngapunten ya pokoknya Pak Joko, Bu Siti, Bu Yayu, kenek terus. Anaknya Pak Joko mau menikah dengan anak kita. Kita boleh tabayun, kita cari untuk nikah kan untuk sepanjang masa, Pak. Iya, Pak. Masih punya istri kan, Pak? Cantik ya, Pak. Alhamdulillah. Terus ya, Pak? Oh, ya sobat berapa, Pak? Berapa umurnya sekarang, Pak? 66. Masya Allah. Boleh nambah itu. Awet muda, Bapak ini. Berarti benar gitu lah, setiap ketemu saudara jamaah yang model raut mukanya itu tabasum. Apa itu tabasum? Murah senyum, Pak. Niku awet tenan, awet sepuh. Ya, maksudnya ijek mudanya itu masih kelihatan, Pak. Coba sudah tak merumput mana nih? Dia akan senyum semua. Bapak Yusra berapa, Pak? 25. Nampak? Loh, sudah lewat semua loh, lewat dari ketetapan. Bonus Pak sudah. Bapak pinter, Pak? 55. Ya kurang 8 tahun lumayan, Pak. Persiapannya masih banyak. Ayo yang 62,5 siapa ini? Bentar lagi, Pak. Jadi siap-siap. Pokoknya gojekannya tentang sakaratul maut itu yang bisa kita sampaikan. Selain itu nggak berani. Karena Rasulullah meninggal di usia 63 tahun. Dan barang siapa yang mendekati umur itu ya semoga bisa menjadi perhatian dan motivasi untuk siap-siap. Yang sudah lebih bersyukur, Pak. Allah cinta kepada Bapak untuk menambahkan amal. Berarti itu bahasa kita husnuzonnya begini. Iki ro kantok iki ya. Rum siap kita bekal maka Allah panjangkan. Wah, semua. Nah, itu aja kita husnuzonnya. Ini sudah 64 tahun kok rumah, ya berarti Allah sedang
kasih kesempatan, ini kurang ini bocahnya, wes bertambah dulu itu. Nah berarti setiap pengajian dekat sini gas berangkat. Setiap sholat ala waktiha, tepat pada waktunya. Maaf ya, tepat pada waktu itu nanti juga harus lebih ditekankan sungguh-sungguh. Sholat zuhur jam 2 di Solo sini, tepat waktu udah Pak? Lewat. Tepat. Kalau sholatnya jam 4 baru nggak tepat waktu. Itu sholatnya asyar. Oh jamaah, itu bukan perangkat utara. Pokoknya kita di sini kok. Jam 2 tuh sholat zuhur tepat waktu. Tepat Pak, karena saat sholat jam 2 sah nggak sholatnya? Sah. Umum. Tadi kita bahas dari awal. Kalau sholat itu umum. Tinggal bagaimana kualitas sholatnya sehingga kita bisa merasa pede Allah ridho dengan kita. Sholat zuhurnya jam 12. Kita sholatnya jam 1. Tepat enggak? Tepat. Itu masih tepat waktu. Tetapi yang diharapkan dari kita kualitasnya. Jadi sholat jam pas adzan ikut imam itu tepat. Sholat jam 2 di rumah munfarid cepet-cepetan ya tepat. Sholat menjelang asar ya, menjelang waktunya, bukan yang mau asar sholat itu udah nggak kepakai itu. Tapi tetap aja sholat. Sholat subuhnya pas duha boleh enggak? Jadi bangun tidur oh astagfirullah terus sholat boleh enggak? Harus, bukan boleh. Walaupun nggak kepakai, nggak kepakai. Allah tuh itu nggak kepakai. Sholat subuh nggak wes kadar nggak kepakai, tapi kita tetap wajib. Anak kita sudah balik. Ya kemarin malam futsal turnamen, terus bapaknya ke masjid ikut pengajian, masih moro anaknya. Terus kita pulang pengajian gebuk tangi pas padang, sholat subuh, sholatnya sah, kepakainya wallahu a'lam. Jelas maksudnya. Jadi kalau hukumnya dalam Islam nggak pernah luntur itu kalau sudah masuk wajib, nggak pernah luntur, nggak pernah hilang, yang ada rusak. Nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk, loh Pak, duduk ya Pak. Nggak bisa sholat duduk, baring, nggak bisa baring. Isyarat Pak. 4 ngalipun tok saja yang bisa kedip-kedip, sholat kata Rasulullah, sholat. Cuma telunjuknya dok gini-gini, sholat karena masih ada yang bisa digerakkan, masih ada wajibnya dia melakukan sholat. Setelah tubuhnya diem nggak bisa apa-apa, nggak ada ruhnya, baru akhir dari perjalanan dunia disolatkan. Masya Allah, sampai segitunya hukum wajib. Kok ada yang dengan gampangnya orang sholat zuhur karena telat terus ya sesuk naik wae. Ya wes sesuk ya gitu terus nggak sholat lagi. Sekali kita meninggalkan sholat, apa kata Rasulullah? Medeni ya gelarnya itu kafir Pak. Wes bukan urusan kita. Kalau mau benar-benar nih orang yang kita tahu nggak sholat, KTP-nya Muslim, dia meninggal, kata Rasulullah nggak perlu disolatkan. Tapi berani takbir sini, tonggone Islam, melu nyumbang, beratau sholat itu, meninggal, terus takbir bilang, nggak usah disolatkan di sini ya, cekal polisi sih nanti, nggak bisa. Tapi motivasinya kita itu Bapak Ibu. Kalau sekali meninggalkan sholat dengan sengaja, kafir gelar kita, nggak diterima. Naudzubillah min dzalik. Nah setelah itu baru meningkatkan kualitasnya. Tadi kita kepotong banyak ya, cerita dipotong itu nggak apa-apa nih Pak ya, yang penting masuk lah. Bismillah. Kalau orang muslim itu udah sholat subuh ini tadi kan, sholat subuh, maka setelah sholat subuh apa yang dipikirkan oleh seorang mukmin bukan muslim? Habis sholat apa yang dilakukan seorang? Nah gini. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Kata Allah kita itu beribadah di dunia. Lalu sebagian tafsir utama ibadah ini adalah sholat. Karena kalau sholatnya baik maka semuanya ikut baik. Nggak usah nunggu akhirat. Di dunia saja Bapak Ibu pasti bisa merasakan. Kalau pas sholatnya baik, mesti opo-opo ikut baik. Pasti. Ya enggak Pak? Iya. Kalau enggak pun karena Allah Maha Rahman. Kayak si fulan atau sholat, tapi kok ya pajirune tambah terus.
Ada sih bujur. omahe yo tambah apik. Bojone yo tambah apik. Aku bisa sholat terus. Oh ya jadi utang ya Allah. Nah, jangan pikir itu bab hidayah rahim kepada kita. Nah, rahmatnya Allah itu semesta alam Bapak Ibu. Dalam Arba'in An-Nawawi hadis yang keempat ya, tentang penciptaan manusia. Setiap makhluk, setiap manusia yang sudah ada di rahim ibunya pada hari yang ke-40 berupa nutfatan. Misal dalik tambah 40 hari mudghatan, alaqatan. Nah, sampai 120 hari maka Allah tiupkan ruh. Aduh, kaget lah. Estami, ya alhamdulillah. Itu baru suara ini loh. Nah, coba kalau yang datang malaikat Israel itu, ya jantung semua. Makanya banyak diagnosa dokter itu normal, tapi kok mesti jantung kebanyakan. Ya itu karena kaget kedatangan malaikat agung itu. Dan kata Rasulullah nggak ada yang siap, nggak ada yang siap kecuali mereka orang-orang yang bertakwa. Yang siap. Nggak ada malaikat Israel datang. Alhamdulillah, monggo. Nggak ada. Kebanyakan kata Rasulullah mereka minta waktu untuk mundur. Sebentar saja saya ingin kembali sholat sunnah 2 rakaat. Sebentar ya Allah saya ingin sedekah dulu sebelum mati. Kenapa? Enggak dari dulu sebelum engkau longgar untuk melaksanakan itu. Maka kata Allah, sudah tidak ada kesempatan lagi, ambil nyawanya. Muncullah gelar fasik su'ul khotimah. Siapa orang yang fasik? Tidak hanya orang kafir saja, tetapi orang-orang muslim kata Rasulullah yang meninggalkan salatnya. Bahkan dalam surah Al-Ma'un tidak sekedar yang meninggalkan salat orang fasik itu. Fawailul lil musallin, maka merugilah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai salatnya Pak. Lalai itu jangan ambil orang yang meninggalkan salat, sudah beda perkara. Lalai itu berikut ya. Kalau berikut kesindir juga kalau masbuk sampai sini. Gimana ya? Jadi Pak Ibu nanti ketemu kami di Paragon, masih bari kita ngisi pengajian. Nah, itu nasihati ya. Jangan malah difoto disebarkan di medsos. Nih yang katanya suruh sholat malah pas azan isya dolan ning Paragon. Itu bukan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bukan nasihat menasihati dalam kebaikan, tolong menolong dalam kebaikan. Jadi tidak mesti yang duduk di sini yang imami tadi. Yang imam tadi, coba. Masya Allah. Artis. Rakaat pertama tadi habis surat Al-Fatihah surat apa Pak? Pak. Oh ya, Masya Allah. Hafal Pak ini. Alhamdulillah. Imamnya hafal, alhamdulillah. Saya lihat ini bapak-bapak wajahnya nggak asing ya. Ibu-ibu juga banyak yang menyekolahkan anak-anaknya di SD favorit itu. Ada di sekolah tahfiz. Ada anaknya ini yang sudah ujian duduk kemarin 10 juz. Senangnya bukan main lah. Tapi bapak gimana? Bapak ibu udah berapa juz? Juz 5. Juz 30 sudah hafal belum? Sudah 50 tahun ke atas loh. Nanti kalau malaikat menghisap cuma kenapa kamu cuma terikul sama wal asri saja Pak? Kenapa selama hidup nggak coba hafal yang lain? Karena imam saya sudah fasih, saya ikut imam aja. Katanya imam sudah mewakili. Wah, jawabannya masuk akal nih, betul ya. Karena sholat jamaah terus Pak. Tapi jangan sampai kalah dengan anak-anak kita. Kita berharap anak-anak menjadi orang hebat, maka bapak ibu juga harus berusaha jadi orang hebat berkualitas. Nggak ada waktu kata terlambat dalam belajar Quran. Nggak ada bapak ibu ya. Kami punya santri itu usianya 73 tahun. Nah, ada yang lebih tua dari 73 tahun di sini? Bapak minta Pak. Allahu Akbar. Kayak tenang Pak. 82. Masya Allah Pak.
Aduh, ya Allah nikmat ya kalau sampai umur 82 masih sarapan sebolewot nikmat ya. Kelihatannya masih ingatan hebat nih Bapak ya. Ada loh kemarin ada yang 65 itu sudah sarapan masih minta lagi loh Pak. Sarapan lagi. Lupa. Tapi ingat kalau Al-Quran itu spesial. Masuknya tidak di memori umum Pak. Kalau dalam bahasa belajar Quran itu mutqin, hafalan yang betul-betul merasuk ke jiwa, itu bukan dalam memori-memori dunia Pak. Itulah yang membuat ketika kita sakaratul maut muncul sendiri bahasa-bahasa Quran. Ketika kita dipanggil Allah muncul sendiri bahasa-bahasa yang ditunggu oleh malaikat. Ketika kita bicara Allahu Akbar, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad, ketika sakaratul maut itu karena kebiasaan lisan kita dari memori ruhnya, bukan hati kita nih. Qalbun salimnya, bukan kepintaran kita. Urusan dunia itu sudah terpotong, cedak. Ketika sakaratul maut selesai. Yang ada itu Qur'annya. Coba nih contoh hafalan mungkin. Kalau Imam An-Nawawi tadi itu 10 tahun sudah mungkin Pak. Jadi bapaknya bilang, namanya asli kan Yahya bin Murri. Yahya bin Sharaf bin Murri. Sharaf itu bapaknya yang nyuruh Imam An-Nawawi kecil nggak boleh keluar rumah untuk menuntut ilmu sebelum kamu khatam satu ilmu ini. Apa itu? Al-Quran. Jadi disediakan tempat khusus di rumah untuk belajar Al-Quran bersama bapaknya, karena bapaknya juga ulama. Dan sebelum genap 10 tahun, Yahya atau Imam An-Nawawi itu sudah mutqin Al-Quran. Mutqin itu diulang kali aja tetap gaduh. Buka gini sambung ayat sini, sudah. Ya kayak ibu-ibu hafal dibanding-banding kalau anak-anak itu belum ada nyanyi itu apa? Atau bapak ya Al-Fatihah itu pasti mutqin kan? Allahu Akbar pasti mutqin karena sudah dibaca berulang-ulang. Tapi kalimat-kalimat thayyibah belum mesti mutqin karena hanya kita baca saat sholat atau ba'da sholat. Ada loh sebagian dari kita itu kejeduk masih asem. Kesandung asem kejeduk belum lagi. Kesandung nama-nama hewan disebut. Ketemu kanca merasa malam tapi berat atau apa. Banyak lisan-lisan kita yang tidak pada bawah sadarnya itu belum tepat. Nah itu nanti juga berpengaruh Pak. Coba kita lihat hadis Imam Bukhari wal Muslim di awal tadi di muqaddimah. Ini sampai jam berapa Pak? Suruknya itu adalah kok nggak ada di sini. Kalendernya itu diganti loh. Suruknya kalau nggak salah sudah masuk ini. Sudah. Berarti kita stopkan sekian aja. Oh, J-nya kurang mantep nih. J. Jadi makana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Berat tuh gelarnya. Barang siapa yang percaya kepada Allah wal yaumi dan hari al-akhir akhir. Tuh, itu berarti orang mukmin kan? Kita percaya enggak hari akhir, Pak? Percaya sama Allah kan? Rasulullah kasih ciri-ciri kewajiban amanah yang pertama itu. Fal, maka yaqulu berkata khairan yang baik, au kalau nggak bisa liyasmut diam saja. Kenapa nggak Rasulullah bilang sholat yang bagus? Yo, kenapa nggak zakat yang bagus? Kenapa nggak sedekah yang banyak? Tapi yang disebut Rasulullah cukup di awal fal yaqul khairan au liyasmut. Lisan itu berat sekali timbangannya. Apalagi ibu-ibu ya yang punya fitrah 20.000 kata sehari minimal. Bapak-bapak 2.000 kata cukup. Ngapunten lah ibu-ibu, kenyataannya demikian. Ya. Memang itu fitrah. Berat tuh. Fal yakul maka berkata yang. Nah berkata yang baik ini sepakat dengan niat. Ada bapak-bapak ibu-ibu tadi yang duduk sini habis duduk nggak tahu mau apa. Jadi, aku mau apa ya neng atakwa? Ada, kan orang gila kalau gitu. Orang nggak sadar, ngantuk, pingsan. Kalau orang sadar, segala perilaku sepaket itu dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Kecuali yang disebut qadarullah. Habis ini terjatuh di sana, terjatuh duduk.
Astagfirullah, indah. Ada yang bantu, Pak hati-hati Pak. Oh nggak apa-apa. Tadi saat pengajian sudah saya niatkan jatuh di sini, gitu. Qadarul, ketetapan Allah yang kita nggak tahu. Nah, saat ada ketetapan yang kita nggak tahu, yang tidak kita niatkan, itu nanti tubuh kita, lisan kita lah yang akan membuat kita masuk golongan mana. Kelihatan. Orang kena musibah, bersin, kejeduk, nah, kelihatan. Oh, ini belum siap nih. Apa yang muncul dari lisannya ternyata tidak seperti yang diharapkan oleh pencatat amal kebaikan. Ya, menguap, astagfirullah, ya, apapun itu, nah, masya Allah. Dan mungkin kita semua bisa menjadi umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya beliau. Qalbun salim, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Pas ngeten iki kan ya Allah kita Pak. Gini kan. Aku banget ya Allah. Pas di sini Pak. Mungkin keluar dari sini sandal-sandal pating telemotan tadi ya tidak tuh ya. Nah, oh. Jangan loh Pak. Ada yang sandal selalu kotor bisa doa. Sing dolimi sandal saya anyang-anyangan loh. Adab loh itu Pak. Bahkan sandal saja, makanya sandal itu tertata itu termasuk sunnah, terompah. Kalau zaman dulu ada dua periode. Periode pertama semua sandal dan terompah itu ikut dibawa sholat. Karena tempat sholatnya Nabi saja masih pasir, dipakai yang dibasuh terompahnya. Dari rumah sudah wudu sampai ke masjid dibasuh itu terompahnya, ikut dipakai untuk sholat. Saat itu meludah pun nggak masalah karena tempatnya itu pasir. Kalau terganggu sunnah Rasulullah ada yang mengganggu ludahnya. Sini nanti bahkan perang loh ya. Karpet dan seterusnya. Ada kaidah-kaidah yang memang harus diijtihadi ya. Diurus ketika tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Nah, takwa semua sakinah, mawaddah, warahmah, nyaman, nikmat, qalbun salim dan Allah ridho. Sehingga setelah ini kalau ada yang dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Sakinah itu apa Pak? Terakhir Pak? Tenang, nyaman, mawadah. Nah, ditunggu berbas ijab kabul aja. Apa? Itu doa kita sepanjang masa loh. Mahabbah, kecintaan ya. Itu sakinah dan mawaddah itu yang bikin kita Pak. Bukan Allah, kita yang membuat itu jadi sakinah mawaddah. Bapak istrinya cantik dah? Sama Lydia Kanda pas muda cantik mana? Cantik istriku dong. Ya. Iyalah harus begitu Pak. Ya Bapak Pak Agus ya, istrinya bawa fotonya Tommy Show ya, artis Korea ganteng. Pak, aduh jenengan ganteng dia. Jawabannya apa kita Pak? Ganteng Pak Agus lah. Kenyataannya kan enggak. Nah, kenyataannya kan enggak. Ada artis cantik sini, ibu kalah semua lah. Tapi suami tetap ngomong, ya tetap ayo bola. Walaupun istrinya tahu nek kamu itu ngomong kosong. Salah apa? Ya jelas ayo artisnya. Itulah yang disebut mawaddah. Paham nggak? Mahabbah yang harus kita paksa. Jadi kalau cinta aja bisa kita paksa, muncul pengorbanan. Sama calon istri bisa ngalor ngidul, omah ngantek mencet sana, ijik diterke. Pengorbanan. Kenapa? Cinta. Kenapa enggak sama Allah kita nggak bisa gitu? Sama makhluknya aja kita bisa gitu. Dan pokoknya cinta. Sholat juga demikian, awalnya dipaksa. Setelah mantep, tumak minnah, muncul kenikmatan. Setelah muncul kenikmatan, muncul kekecewaan kalau nggak melaksanakan, yang biasa disebut istiqomah. Istiqomah itu berat banget. Istriku. Astagfirullah. Oh iya cocok. Oh dipotong terus aja ya bener banget. Tapi yang enteng itu istirohat. Buka Quran lagi bismillah, istirahat aja lah bismillah. Kita nggak ketemu istiqomah. Ya semoga semua istiqomah, Allah turunkan warahmah. Akhirnya Allah berikan kenyamanan, keridhaan kepada kita semua. Keluarga besar Tiara Arti Purbaya semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan Ibu Bapak? Alhamdulillah ada nih. Mantap, sudah jelas. Nanti kita berdoa bersama-sama semoga Allah ridhoi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.